penayangan video dulu atau presentasi? Video dulu. Mari kita saksikan bersama video inovasi Lamirape dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone. Layanan milik peternakan disingkat Lamirape adalah suatu pelayanan inovasi dilakukan berdasarkan pendekatan teknis dengan sasaran wirausahaan peternak yang memerlukan strategi inovasi Lamirape untuk memberikan lompatan metode pelayanan berdasarkan program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Layanan Lamirape itu sendiri beranggotakan 21 kelompok yang terdiri dari komunitas ternak sapi sebanyak 7 kelompok, ternak ayam 1 kelompok, ternak itik 1 kelompok, dan pengelolaan produk hasil peternakan sebanyak 12 kelompok. Adapun latar belakang terbentuknya inovasi ini adalah pertama, mutu dan daya saing produk usaha kecil mikro dan menengah masih rendah di sektor peternakan. Yang kedua, peternakan yang masih berternak dengan cara konvensional. Yang ketiga, kurangnya informasi pemasaran produk peternakan karena membanjirnya toko waralaba. Yang keempat, belum adanya suatu badan atau lembaga yang memfasilitasi para peternak sebagai produk kebanggaan lokal daerah. Kesempatan kerja juga lebih banyak saat ini. Pekerja kami di rumah produksi ini sudah 11 orang. Inovasi dan layanan Lamirape ini membuka jalan bagi pengusaha kecil seperti kami dalam mengembangkan usaha karena menyediakan tempat penjualan produk. Kabupaten Bone merupakan sentra produksi ternak terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pengelolaan usahanya masih rendah. Dengan inovasi Lamirape ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak dan memberikan peluang kesempatan kerja bagi pelaku usaha peternakan. Pada kesempatan ini saya mau memberikan jempol dan apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, di mana layanan inovasi ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat peternak dalam memfasilitasi pemasaran hasil peternakannya, utamanya bagi kelompok UMKM. Layanan inovasi ini adalah betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak menyulitkan bagi masyarakat untuk memasarkan hasil-hasil produk peternakannya. Insya Allah sukses Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone. Ya, berikut mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone yang juga merupakan inovator dari inovasi Lamirape ini. Silahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lamirape ini adalah suatu layanan inovasi dari kami, di mana Kabupaten Bone merupakan sentra produksi ternak terbesar di Sulawesi Selatan. Namun di dalam pengelolaan usahanya masih tergolong rendah. Harapan kami di dalam inovasi ini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daripada stakeholder kita dan memberikan atau membuka peluang kerja di sektor peternakan. Kami selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, pertama adalah bagaimana kita mengawal terbentuknya peraturan Bupati tentang layanan usaha peternakan. Yang kedua, kami komitmen di dalam membesarkan atau mengembangkan koperasi yang kami baru bentuk sebagai salah satu wadah pemasaran hasil produk peternakan. Yang ketiga adalah bagaimana kami berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan legalitas usaha daripada produk dari peternakan, terutama dari sektor perizinannya. Saya kira itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan.
Ya, sudah pegang pointernya? Tidak perlu. Sudah siap Ibu? Insya Allah. Bisa berdiri tepat di tanda silangnya Ibu? Sudah siap Bu? Insya Allah. Ya, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati tim penilai dan para peserta inovasi yang berbahagia yang saya hormati pula. Perkenalkan, kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan memaparkan layanan inovasi kami yang berjudul Lamirape. Lamirape itu adalah suatu layanan yang terkait dengan pengelolaan usaha peternakan yang terdiri dari aspek produksi atau budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, di mana tujuan akhir yang kita akan tuju adalah meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dan memberikan peluang kerja atau kesempatan kerja di sektor peternakan. Nah, apa yang melatar belakangi terbentuknya daripada inovasi ini? Pertama adalah rendahnya mutu dan kualitas daripada produk UMKM kami. Yang kedua adalah pengembangan usahanya masih konvensional. Yang ketiga adalah informasi tentang layanan pemasaran masih terbatas. Dan yang keempat adalah belum adanya wadah yang memfasilitasi para peternak selaku sektor unggulan daerah. Nah, kemudian nilai kebaruan apa yang bisa kita lihat dalam inovasi ini? Pertama adalah adanya adopsi teknologi, di mana binaan kami itu sudah ada memproduksi tentang nilai tambah dari produk itu, olahan yang berupa non-konsumsi maupun konsumsi. Yang kedua adalah pengembangan daripada usaha kami secara berkualitas dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah pemanfaatan dari media sosial ataupun media online. Yang keempat adalah terbentuknya korporasi atau gabungan usaha kelompok peternakan. Di tahun awal 2022 ini kami sudah membentuk koperasi peternakan. Kemudian implementasi yang kami laksanakan di dalam inovasi ini adalah pertama tetap melakukan pendampingan ke kelompok, itu melibatkan dinas maupun stakeholder terkait, baik dari TNI, Polri maupun masyarakat setempat. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi ataupun bintek yang dianggarkan oleh APBD 1, APBD 2 maupun dari APBN. Yang ketiga adalah pengawasan dalam hal mutu keamanan pangan maupun lalu lintas ternak. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima adalah penyuluhan melalui siaran radio, live streaming dengan Facebook. Kemudian dampak apa yang bisa kita lihat di dalam inovasi ini sebelum dan sesudahnya? Pertama, sebelum adalah pembinaan yang kami lakukan untuk kelompok UMKM kami itu masih terbatas. Pada tahun 2019 itu masih 7 kelompok, namun di tahun 2021 itu sudah meningkat menjadi 21 kelompok dan mempekerjakan sekitar 521 orang. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan usahanya masih konvensional dan setelah itu kita sudah ada adopsi teknologinya. Yang ketiga adalah terkait dengan aspek pemasarannya. Kalau dulu masih terbatas, nah setelah ada inovasi ini, pemasaran sudah kita lakukan lewat website maupun media sosial. Kemudian berikutnya adalah belum adanya wadah atau yang fasilitasi peternak di dalam selaku sektor unggulan daerah ini. Setelahnya itu sudah terbentuk layanan Lamirape. Dan yang terakhir adalah belum terbentuknya koperasi, dan setelah ada inovasi ini sudah ada koperasi, malah di awal tahun ini kita sudah membentuk koperasi peternakan. Kemudian strategi keberlanjutannya. Nah, strategi keberlanjutannya itu kita tetap mengacu kepada Permen dari Kementan nomor 50 tahun 2012 yang
terkait dengan pengembangan kawasan. Kemudian juga ada peraturan bupati yang terkait dengan investasi. Kemudian ada juga peraturan bupati terkait dengan budidaya ternak sapi dan pengendalian pemotongan sapi betina produktif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun Perbud yang terkait dengan layanan usaha peternakan. Kemudian selanjutnya adalah transferabilitas. Ini kita sudah lihat bahwa sudah ada peningkatan produksi dari UMKM kami di beberapa kecamatan, di antara lain Mare, Tondra, Awampone, Barabu, dan Telusiatinge. Kemudian yang berikutnya juga adalah sudah ada MOU yang kami buat antara kelompok binaan kami dengan Lamirape ataupun dari dinas. Yang ketiga adalah terdiseminasinya produk dan teknologi pertanian. Dan yang terakhir adalah adanya studi banding dari kabupaten lain, yaitu dari Dinas Provinsi, kemudian dari Dinas Peternakan Kabupaten Takalar maupun Kabupaten Pindrang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Silahkan kembali ke tempat. Ya, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya mulai dari Pak Lukman. Silahkan Pak. Iya. Sama dengan yang tadi, datanya saya lihat tidak ada di urgensi. Data peternak ya, itu harus ada di dalam Ibu. Terus transferabilitasnya tadi ini sudah menyebar sampai kemana Ibu? Dari satu desa atau satu kecamatan, singkat aja. Sudah. Iya, silakan langsung dijawab Ibu. Sudah menyebar sampai di mana? Dari kecamatan, Pak. Satu kecamatan. Sekarang sudah berapa kecamatan? Iya. Sudah pindah ke kecamatan yang lain? Yang kita bina ini baru 5 kecamatan itu tadi, Pak. Iya. Oh, sudah 5 kecamatan yang difasilitasi ya, iya. dengan inovasi ini. Saya kira sudah. Kalau keunikannya apa, Bu? Iya, Pak. Keunikannya apa? Keunikannya itu yang pertama kita lihat adanya adopsi teknologi, di mana di adopsi teknologi itu ada beberapa produk yang kami buat yang sangat menarik di akhir ini adalah telur dengan aneka rasa. Telur asin bukan? Telur asin, tapi ada telur aneka rasa, Pak. Ada rasa pandan, kemudian rasa kepiting dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan layanan melalui di masa pandemi ini adalah siaran penyuluhan secara live streaming. Oke Bu, saya kira telur asing targetnya Ibu itu adalah mengalahkan Brebes. Jadi ganti telur asin yang ada di Jakarta menjadi telur asin Bone. Iya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan Pak. Iya, makasih banyak Bu Kadis. Sekaligus jadi inovator ya. Bu, ini saya sebenarnya cari dampaknya itu di proposalnya Ibu tidak tertulis Bu. Ternyata ada di sini. Lain kali kalau umpama ini mau masuk di Sinovic, Bu ya, di level paling tinggi, tulis di proposal, karena awal kita menilai itu di proposal Bunda. Dan ini bagus sekali. Terima kasih banyak. Ya, terkait dengan kategori yang Ibu ambil itu adalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Mungkin sebaiknya dalam rangka untuk penulis, saya bilang lagi strategi penulisannya, sebaiknya ini kan tidak dijelaskan di situ sasarannya, lokusnya kemana dulu. Mungkin ini kan dijelaskan satu Kabupaten Bone, Budi. Mungkin kalau bercerita itu mulai dari 2019 berapa kecamatan dulu, dari habis itu di berikutnya 2021 akhirnya finally ke berapa kecamatan. Dan itu tidak jelas di sini sehingga kita agak bingung juga. Ini tadinya berapa kecamatan ini? Langsung ujuk-ujuk masuk ke itu. Tapi sekali lagi untuk perbaikan Bu ya, aku tidak mengkritisi, tapi dalam rangka untuk masuk ke proposal berikutnya, sebaiknya mungkin fokus dulu kan tidak mungkin Ibu satu kali turun langsung semua
satu kabupaten, nggak mungkin kan. Ada beberapa kecamatan dulu, habis itu naik, di tahun berikutnya naik lagi, dan seterusnya. Bu ya, itu untuk strategi penulisan. Yang kedua, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kalau bisa Ibu ukur itu seberapa banyak dari hasil pemasaran dan omset tersebut, itu berapa persen yang menghubungkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau Ibu bisa hitung itu begini sekali, Bu. Karena itu kategorinya pertumbuhan ekonomi. Ibu kan cuma bilang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertanyaannya seberapa besar itu pertumbuhan ekonomi, Ibu kan jelaskan di sini. Nah, kalau bisa Bu, Tabe kasih masuk Ki, seberapa impact dari hasil inovasi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah ada untuk kesempatan kerja, Bu ya. Berapa orang tadi bekerja, Bu? Hasil dari ini? 521 orang. Ya, itu kalau bisa dipilih, Bu, tahun sekian orang, tahun ini sekian. Budi, sampai kelihatan nanti kalau bisa dibikin tabel, Bu, sebelum dan sesudah, sehingga enak kita lihat. Kita lihat di situ, karena inovasinya Ibu ini bagus sekali. Jarang menyasar untuk pertumbuhan ekonomi. Rata-rata orang ini masuk terkait dengan pemberdayaan. Ada beberapa yang provinsi juga punya, tapi dia masuk di pemberdayaannya. Kalau ini kita masuk di terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu, Ibu harus tracing di hasilnya. Seperti apa itu pertumbuhan ekonomi? Budi bisa jadi hitung itu, mungkin ada teman-teman dari Bapeda bisa hitung berapa dampak ekonomi di kecamatan satu. Kalau ada kasus satu kecamatan itu naik sebesar sekian, kecamatan ini naik sebesar sekian. Bagus sekali. Sekian pertumbuhannya, sekian orang yang bekerja. Kalau itu sampai detail, mantap sekali Ibu bercerita. Nah, karena di sini ada 4 tujuan, ada tadi terciptanya pemasaran sudah ada ya. Kalau bisa itu pemasaran berapa, tadinya berapa produk menjadi berapa, kan Ibu kan tadi bilang cuma online ya. Online, tapi itu kalau bisa berapa produk dan kira-kira berapa omsetnya satu produk tersebut. Itu begini sekali. Yang kedua ya, pemberdayaan ekonomi itu tadi berapa besar pertumbuhan ekonomi. Kalau Ibu ambil lokus di satu kecamatan mau dulu. Kalau Ibu hitung bisa satu kabupaten, ya alhamdulillah. Tapi menurut saya bertahap Ibu, sehingga bisa lebih kelihatan pergerakannya. Yang ketiga, yang Sarpras toko itu penjualan digital, kan itu kan sudah ada ya. Itu juga disebutkan berapa banyak. Pelayanan teknis dan bagi peternakan rakyat ya. Nah, ini yang mungkin juga nanti kalau bisa terukur semua. Kalau Ibu taruh tujuannya di situ ada 4, tulis tongi hasilnya itu tujuan di nomor 9C. Kalau Ibu tidak masukkan, tidak dapat itu hasilnya itu tujuan, kasih keluar Ki. Daripada bikin kotor-kotor tujuannya Ibu di situ tapi tidak ada hasilnya, yang tidak Ibu bisa dapatkan hasilnya dalam bentuk angka atau naratif, keluarkan aja Bu, karena nanti jadi pertanyaan. Budi, kalau ada bisa kita ukur, alhamdulillah. Kalau tidak bisa diukur, kasih keluar Ki. Budi, itu aja. Terima kasih. Bagus Bu, Bu Kadis, mantap. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Silahkan Ibu. Baik, Ibu Wahida ya. Selamat saya kira dari inovasi yang sampai hari ini kita lihat. Itu inovasi di luar dari sektor kesehatan itu ini. Ya, semoga saja Ibu beruntung ya. Ada terselip satu di pertanyaan SDGs di sini saya membacanya, terselip tentang kesetaraan gender yang menjadi kontribusinya inovasi ini juga berkontribusi pada tujuan 5 kalau nggak salah ya, tujuan 5. Tapi saya tidak tahu di mana, saya butuh penjelasan lebih lanjut. Di situ dituliskan ada 2 kelompok perempuan, tetapi saya tidak pernah membaca di latar belakang masalahnya tujuan atau apalagi outputnya gitu. Tapi ada terselip 2 kelompok itu. Apa saja yang dilakukan oleh 2 kelompok perempuan itu, Bu? Iya, kalau terkait dengan gender, Bu, lebih banyak kita arahkan ke pengolahan peternakannya.
Iya, tapi sayang sekali karena itu tidak terelaborasi bagus ya Bu ya. Di deskripsi inovasi juga tidak ada, di hasil outputnya juga tidak ada. Apa saja yang sudah dihasilkan oleh kedua kelompok ini? Terkait dengan olahan hasil peternakan, Ibu, ya contohnya itu tadi adalah dari produk daging, kemudian juga ada di dalam pengasapan telurnya. Sebelum inovasi ada nggak kelompok perempuan sebelum inovasi? Yang belum ada, Ibu. Oke, Ya, itu juga bisa dimasukkan di 9C, Bu. Iya, Masukkan ke di 9C bahwa pembentukan dua kelompok ini signifikan di dalam kan itu masuk sebenarnya menyasar di tujuan 2 terselenggaranya. Jadi Bu, kalimat tujuan itu sama dengan ada inovasi juga sebelumnya, catatan dari Bone ini. Saya lihat kalimat tujuan, hampir semua tujuan itu disebut sebagai terciptanya, terselenggaranya. Itu kalimat output menurut saya. Oh, iya. Kalau kalimat tujuan itu adalah kata kerja, meningkatkan apa, begitu ya, membentuk kelompok kayak gitu. Itu kalimat tujuan tuh. Tapi terciptanya, terselenggaranya. Tadi juga ada 2 inovasi kalau nggak salah sebelumnya dari Bone juga. Ini bisa menjadi catatan untuk teman-teman, untuk Kabak, Pak Kabak, Tabe. Bisa didampingi untuk bisa merapikan proposalnya Pak, karena agak sulit penempatan kalimat itu biasanya juga mengganggu tim penilai jika itu diteruskan ke nasional. Ya. Terima kasih masukannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya melihat ada satu permasalahan yang sering muncul dalam penulisan proposal, selalunya lebih bagus pemaparannya daripada proposalnya. Itu yang umumnya saya temui. Seperti di sini, di proposalnya sama sekali tidak muncul data-data yang diperlukan. Ibu mengevaluasi inovasi ini berupa antara lain kenaikan permintaan produk hasil peternakan. Tapi tidak ada data sebelum adanya inovasi ini berapa dan sesudahnya berapa. Bagaimana kita tahu ada peningkatan permintaan sementara datanya tidak ada. Terus ada peningkatan kesejahteraan. Bagaimana mengukur peningkatan kesejahteraan ini? Harusnya ada datanya bahwa sebelum adanya inovasi ini, pendapatan per kapita peternak sebegini. Setelah adanya inovasi ini meningkat. Karena adanya diversifikasi produk yang dihasilkan oleh peternak misalnya ya. Terus terciptanya lapangan kerja. Sebelum ada inovasi ini, lapangan kerjanya mungkin daging sapinya dijual utuh. Tapi dengan adanya inovasi ini sudah ada pengolahan hasil peternakan. Misalnya membuat bakso, jadi ada kesempatan kerja baru, lapangan kerja baru membuat bakso misalnya, atau membuat nugget. Ini data-data seperti ini yang saya temui sangat kurang dari beberapa inovasi sebelum-sebelumnya, termasuk inovasi ini. Menurut saya, inovasi ini sangat bagus karena terkait dengan peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Tapi bagaimana bisa memunculkan kekuatannya, itu yang harus diperbaiki lagi. Ya, terima kasih dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Pak Ahmar atau Pak Hidayat? Pak Ahmar, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini penyebutannya, kalau saya lihat di proposal tulisannya lamirap baru tanda petik bisa dikurangi sedikit. Lamirape atau lamirape? Lamirape. Lamirape. Iya. Iya. Mudah-mudahan tidak bersepupu dengan lamarupe. Offside Pak. Barusan ini ada offside dari laki-laki Pak. Biasanya di samping tak. Baik. Pertama yang saya mau kritisi di sini ini kan ceritanya ini inovasi bagaimana produk-produk olahan dari peternakan itu
dijual ya dalam layanan milik peternak ini. Nah, ini bagus sekali sebetulnya ini kalau misalnya produk-produk dari peternak, misalnya dari telur. Telur itu kalau bisa harganya misalnya lebih rendah dari harga pasar tradisional atau pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, Ahmar, ya ada marketnya juga. Sehingga menjadi, ini kan kategori inovasi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Jadi bagaimana bisa dibayangkan misalnya kalau produk-produk dari peternak ayam misalnya itu, telur-telurnya itu difasilitasi ini menjadi grosir terbesar di Bone. Kita yang kumpulkan di beberapa spot-spot, di situ kalau mau ambil telur di situ paling murah, di Lamirape. Ambil di situ. Jadi sehingga nanti gampang sekali diukur di mana kesempatan kerjanya, di mana pertumbuhan ekonominya. Bisa kita ukur dari situ. Produk-produk olahannya juga begitu. Ada nugget, rasa stroberi misalnya. Jadi nilai tambahnya di situ produk-produknya. Jadi usahakan sebelum digait oleh pengumpul, kita dulu yang gait itu produknya. Kita gait dulu sehingga harga yang kita tawarkan lebih murah dari pengumpul. Sehingga pengumpul pun akan ambil ke kita. Nah, ini paling mantap sekali kalau kita bisa ini, bisa kita jadikan ini sebagai semacam grosir hasil peternakan di seluruh Bone dengan ada cabang-cabangnya di setiap kecamatan misalnya. Sehingga kelihatan betul pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerjanya. Karena di sini kita ambil itu sektornya, bukan unsur ternaknya. Beda dulu dengan kandang selingkuh. Kalau kandang selingkuh dulu fokus di soal inseminasi buatannya. Tapi kalau ini produk olahannya, hasilnya dari ternak itu, daging misalnya. Daging kalau harganya 100.000, kenapa kita tidak bisa jual 95 misalnya? Ya. Jangan dia ambil dari, harus dari Lamirape ambil, baru pengumpul ambil di Lamirape. Iya. Ya, saya kira itu ya. Waktu telah makasih, habis, Pak. Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Kita beri aplaus untuk inovasi Lamirape, layanan milik peternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone. Kami persilahkan kepada Ibu Inovator untuk meninggalkan tempat.